Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 20 rumus Excel yang wajib kita kuasai pada dunia kerja. Apa saja rumus tersebut dan mengapa rumus tersebut wajib kita kuasai? Tonton terus video ini. Untuk rumus yang pertama, ada rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Contohnya seperti ini. Kita akan mencoba mencari jumlah penjualan produk laptop dari bulan Januari sampai bulan Maret. Maka kita ketik sama dengan sum atau dieja SUM. Lalu sudah kita ketik, kita tekan tab pada keyboard. Nah, jika rumus tersebut berubah menjadi kapital, maka rumus tersebut siap kita gunakan. Selanjutnya kita mengisi number, yaitu nilai yang akan kita jumlahkan. Contohnya, kita akan menjumlahkan penjualan produk laptop dari bulan Januari sampai Maret, maka nilai tersebut kita blok seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Jumlah penjualan produk laptop dari bulan Januari sampai Maret adalah ini. Lalu ada juga yang dinamakan auto sum. Yaitu rumus sum namun dengan cara cepat. Kita tinggal tekan ALT sama dengan pada keyboard kita secara bersamaan. Kita coba. Kita akan mencari penjualan produk handphone dari bulan Januari sampai bulan Maret menggunakan auto sum. Kita tekan ALT sama dengan. Nah, jadi seperti ini. Sudah ditekan, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Itu adalah fungsi dari rumus sum pada Microsoft Excel. Jika sudah selesai dan sudah memahaminya, kita checklist pada kotak ini. Selanjutnya ada rumus sum if. Rumus sum if yaitu menjumlahkan nilai pada kriteria tertentu. Contohnya seperti ini. Kita akan mencari penjualan wilayah Bandung. Nah, di sini terdapat tabel penjualan, ada data sales, ada data wilayah, dan ada data penjualannya. Jadi kita akan mencari penjualan di wilayah Bandung. Nah, maka yang disebut kriterianya adalah ini, Bandung tadi. Kita coba, kita ketik sama dengan sum if, lalu kita mengisi rank. Karena kriterianya Bandung, maka data Bandung tersebut terdapat pada ini, data wilayah. Maka data wilayahnya saja kita blok seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria. Kriterianya adalah Bandung. Maka kita gunakan tanda kutip. Kita ketik Bandung. Tanda kutip. Kenapa memakai tanda kutip? Karena jika kriterianya huruf, maka wajib menggunakan tanda kutip. Jika sudah, titik koma. Lalu kita mengisi sum rank. Sum rank yaitu data penjualannya kita blok seperti ini. Tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah data penjualan wilayah Bandung. Kita coba wilayah Jakarta, kita ganti. Caranya, kriterianya kita tinggal ganti. Kita ganti yang Bandungnya menjadi Jakarta. Nah, hasilnya muncul. Untuk penjualan di wilayah Jakarta yaitu ini. Seperti itu fungsi dari rumus sum if pada Microsoft Excel.
Jika selesai, sudah kita memahaminya, kita checklist pada kotak ini. Selanjutnya ada rumus SUMIFS. SUMIFS. SUMIFS berfungsi untuk menjumlahkan nilai pada beberapa kriteria. Nah, jika tadi SUMIF hanya satu kriteria, kalau SUMIF kriterianya bisa 2 ataupun lebih. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat tabel penjualan. Kita akan mencari penjualan apel di wilayah Bandung. Maka ini ada 2 kriteria. Ada penjualan apel dan penjualan di wilayah Bandung. Langsung saja kita coba. Kita ketik sama dengan SUMIFS pakai S. Lalu kita mengisi SUMRank, yaitu data penjualannya atau nilai yang akan kita cari. Data penjualan ini, kolom penjualan kita blok seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria rank 1, yaitu kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama adalah ini, penjualan apel. Maka apel terletak pada kolom atau rank produk di sini. Maka kita blok saja data produk seperti ini. Nah, titik koma. Nah, lalu kita mengisi kriteria 1, yaitu apel. Kita ketik tanda kutip apel, tanda kutip. Nah, sudah, titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria rank 2. Kriteria yang kedua adalah Bandung. Maka Bandung terletak pada kolom ini, kolom wilayah. Kita blok kolom wilayah seperti ini. Titik koma. Lalu kriteria yang kedua, yaitu kriterianya adalah Bandung. Kita ketik tanda kutip Bandung, tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini, kita tekan enter. Nah, ini hasilnya pun muncul. Ada 190 penjualan atau buahnya pada wilayah apel, pada wilayah Bandung. Nah, seperti itu fungsi dari rumus SUMIFS pada Microsoft Excel. Jika sudah selesai dan paham, kita checklist pada kotak ini. Selanjutnya ada rumus average. Average yaitu berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Contohnya seperti ini. Kita di sini terdapat tabel penjualan. Ada produk laptop dan ada produk handphone. Kita akan mencari rata-rata penjualan dari produk laptop pada bulan Januari sampai Maret. Kita ketik sama dengan average. Selanjutnya nomor 1, yaitu nilai yang akan kita cari rata-ratanya. Kita blok saja nilai penjualan laptop dari bulan Januari sampai Maret seperti ini. Tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, selnya pun muncul. Untuk sel yang di bawahnya, kita tidak perlu memasukkan rumus lagi. Kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Arahkan kursor kita di ujung kanan di sini sampai ada tanda plus hitam. Kita klik 2 kali. Nah, hasilnya pun muncul. Rumus tersebut selesai, otomatis dibuat. Itu adalah fungsi dari rumus average pada Microsoft Excel. Jika sudah selesai dan paham, kita checklist pada kotak ini. Selanjutnya ada rumus average if. Nah, average if ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata pada kriteria tertentu. Contohnya seperti ini. Di sini ada tabel penjualan. Jadi kita akan mencari nilai rata-rata penjualan di wilayah Bandung. Caranya kita ketik sama dengan
average if lalu ranknya yaitu kriterianya adalah Bandung, maka Bandung terletak pada ini kolom wilayah. Kita blok saja kolom wilayah seperti ini. Titik koma. Lalu kita mengisi kriteria. Kriterianya adalah Bandung. Maka kita ketik tanda kutip Bandung. Tanda kutip titik koma. Nah, lalu kita mengisi average rank, yaitu nilai akan kita cari rata-ratanya. Ini data penjualan, kita blok seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah rata-rata penjualan di wilayah Bandung. Jika sudah paham dan selesai, kita checklist. Selanjutnya ada rumus average if. Average if ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata pada beberapa kriteria. Jika average if satu kriteria, lalu average if pakai S yaitu beberapa kriteria. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat tabel penjualan, ada data sales, ada data produk, ada data wilayah, ada data penjualannya. Kita akan mencari rata-rata penjualan apel di wilayah Bandung. Jadi ada dua kriteria. Ada penjualan apel, lalu ada penjualan di wilayah Bandung. Maka untuk mencarinya kita menggunakan rumus average if. Kita ketik sama dengan average if. Selanjutnya kita mengisi ini average rank, yaitu nilai yang akan kita rata-ratakan, yaitu data penjualan kita blok seperti ini. Titik koma. Lalu kita mengisi kriteria rank. Yang pertama yaitu ini penjualan apel. Apel terletak pada ini data produk. Maka data produk kita blok saja seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria 1, yaitu apel. Kita ketik tanda kutip apel, tanda kutip titik koma. Selanjutnya mengisi kriteria rank yang kedua. Kriteria yang kedua adalah ini Bandung. Bandung terletak pada kolom wilayah. Maka kolom wilayah kita blok seperti ini sampai ke bawah. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria yang kedua, yaitu Bandung. Kita ketik tanda kutip Bandung, tanda kutip tutup kurung. Tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah rata-rata penjualan apel di wilayah Bandung. Kita coba ubah ini. Penjualan di wilayah Bandung kita ubah menjadi 50. Nah, hasilnya pun berubah. Rata-rata tersebut berubah sesuai data dari tabel ini. Itu adalah fungsi dari rumus average if pada Microsoft Excel. Jika sudah selesai dan paham, checklist pada kotak ini. Selanjutnya kita mengisi rumus if. Nah, if ini adalah fungsi logika, yaitu berfungsi untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Agak rumit, langsung saja kita coba contohnya. Di sini terdapat tabel siswa dan ada tabel catatan ini. Ada data nama siswa tersebut, ada nilai siswa tersebut. Selanjutnya nih ada catatannya. Jika nilai siswa tersebut 0 sampai 6 dinyatakan tidak lulus. Maka jika nilai tersebut 7 sampai 10, siswa tersebut dinyatakan lulus. Kita isi di keterangannya. Kita coba apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Kita ketik sama dengan if.
Selanjutnya ini logika tes atau logika yang akan kita uraikan, jabarkan. Kita klik data nilai dari siswa tersebut seperti ini. Jika nilai tersebut ini kurang dari 7, simbol kurang 7 titik koma. Jika nilai tersebut lebih besar atau lebih kurang dari 7, value if true. Jika benar, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip, titik koma. Selanjutnya value if false. Jadi kebalikannya, jika kurang tidak lulus, jika lebih dari 7 atau 7 dinyatakan lulus. Tanda kutip, kita ketik lulus. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya. Kita tekan enter. Hasilnya pun muncul. Kita tekan 2 kali di sini. Nah, di sini ada siswa lulus karena nilai tersebut lebih dari 7 atau 7 sampai 10. Ini ada siswa tidak lulus karena nilai tersebut 6. Di sini ada catatan 0 sampai 6 dinyatakan tidak lulus. Seperti itu fungsi dari rumus if pada Microsoft Excel. Kita checklist kotak ini jika sudah selesai. Selanjutnya ada rumus len. Len berfungsi untuk menghitung jumlah karakter pada teks. Contohnya seperti ini. Kita akan mencari jumlah karakter pada teks ini. Mari belajar Excel. Karakter itu termasuk ada teks, ada huruf, ada angka, ada spasi, dan simbol lainnya termasuk karakter. Kita coba sama dengan len. Lalu kita mengisi teks, yaitu selnya kita pilih atau teks tersebut kita pilih seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Jadi pada sel ini, pada teks mari belajar Excel ini terdapat 18 karakter. Itu adalah fungsi dari rumus len pada Microsoft Excel. Kita checklist pada kotak ini jika sudah selesai. Rumus selanjutnya ada rumus round. Round berfungsi untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang kita tentukan. Contohnya seperti ini. Kita akan membulatkan angka ini 101,123 menjadi 101 saja. Koma atau desimalnya kita hilangkan. Sama dengan round. Lalu kita mengisi nomor atau nomor tersebut kita klik seperti ini. Titik koma, nomor digits. Jadi desimalnya itu ingin berapa? Jika ingin 0, kita ketik 0. Jika desimalnya hanya 2, kita ketik 2. Karena kita menginginkan desimalnya 0, kita ketik 0. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun berubah. Desimalnya telah hilang menjadi 0. Seperti itu fungsi dari rumus round. Jika sudah selesai, kita checklist. Rumus selanjutnya ada rumus count. Nah, rumus count ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang hanya diisi angka pada suatu data. Nah, di sini terdapat data atau tabel. Sel tersebut ada yang berisi angka, ada yang berisi huruf, ada yang kosong, tidak diisi angka atau huruf. Dan ada juga nih campur atau ada angka, ada hurufnya. Karena kita akan mencari yang hanya angkanya saja, kita gunakan rumus count. Sama dengan count value 1, yaitu data tersebut kita blok seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, jadi ada 7 sel yang terisi data angka saja. Seperti ini. Jika sudah paham, kita checklist pada kotak ini.
Selanjutnya ada rumus counta. Counta ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang terisi data. Baik itu ada data angka atau data huruf, atau ada dua jumlah, ada angka dan huruf. Sama dengan count A, lalu value 1, kita blok saja data tersebut seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Hasilnya pun muncul. Dari data atau dari tabel ini, yang terisi data hanya 13, sisanya kosong. Jika sudah paham, kita checklist. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Nah, rumus COUNTIF berfungsi untuk mencari jumlah sel berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti ini. Kita di sini terdapat tabel data nih. Ada data nama, jenis kelamin dan nilainya. Ini tabel siswa. Di sini kita akan mencari berapa jumlah laki-laki pada tabel tersebut. Jika datanya sedikit, kita bisa paham laki-laki ada 2. Jadi jika datanya banyak, kita gunakan rumus COUNTIF. Kita coba. Sama dengan COUNTIF sama dengan COUNTIF. Lalu kita mengisi rank, yaitu karena kriterianya laki-laki, jadi data laki-laki tersebut terdapat pada ini, kolom jenis kelamin. Maka kolom jenis kelamin kita blok saja seperti ini, titik koma. Lalu kita mengisi kriterianya, laki-laki, tanda kutip, kita ketik laki-laki. Nah, untuk kriterianya harus sama seperti data yang pada tabel ini. Jadi harus sama data tersebut, penulisannya atau hurufnya atau angkanya harus sesuai. Jika sudah, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, jumlah laki-laki ada 2. Untuk jumlah perempuan rumusnya sama. Kita copy, paste. Kita tinggal ubah saja laki-lakinya menjadi perempuan. Kita ketik perempuan. Nah, hasilnya pun muncul. Ada jumlah 2 laki-laki dan ada 3 perempuan. Kita coba ubah pada tabel tersebut. Laki-lakinya kita ubah jadi perempuan di sini. Kita ketik perempuan. Nah, maka hasilnya pun berubah. Seperti itu rumus COUNTIF pada Microsoft Excel. Kita checklist pada kotak ini jika sudah paham. Selanjutnya ada rumus proper. Proper ini berfungsi untuk menjadikan huruf pertama menjadi huruf kapital atau besar dan sisanya huruf kecil. Nah, di sini ada data atau teks yang hurufnya acak nih. Ada huruf besar, ada huruf kecil, dan campurlah acak. Kita coba gunakan rumus proper untuk merubahnya. Sama dengan proper, kita isi teks atau kita klik teks yang akan kita ubah seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Seperti ini teks yang sudah kita proper. Nah, jadi awal kali teks tersebut berhuruf besar dan sisanya kecil. Huruf besar dan sisanya kecil. Seperti ini. Itu adalah fungsi dari rumus proper pada Microsoft Excel. Kita checklist pada kotak ini jika sudah paham. Rumus selanjutnya adalah rumus upper. Nah, upper ini
Sama seperti tadi, yaitu rumus teks, yaitu menjadikan teks menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini. Sama dengan upper, kita pilih teks yang akan kita ubah, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Teks tersebut yang tadinya hurufnya acak, ada huruf kecil dan huruf besar, menjadi huruf besar semua. Seperti ini. Itu adalah fungsi dari rumus upper. Kita checklist pada kotak ini jika sudah paham. Selanjutnya ada rumus lower. Nah, lower ini berfungsi untuk menjadikan teks menjadi huruf kecil semua. Jika tadi upper jadi huruf besar semua, jika lower menjadi huruf kecil semua. Kita coba ketik sama dengan lower. Teks tersebut kita klik seperti ini, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, teks tersebut berubah menjadi huruf kecil semua. Itu adalah fungsi dari rumus lower pada Microsoft Excel. Jika sudah paham, kita checklist. Rumus selanjutnya ada rumus left. Rumus left ini berfungsi untuk mencari atau mengambil sejumlah teks dari kiri. Contohnya seperti ini nih. Di sini terdapat teks "Mari belajar Excel". Kita akan mengambil ini teks "Mari" menggunakan rumus left. Kita coba sama dengan left. Lalu kita isi teks tersebut atau teks tersebut kita klik seperti ini, titik koma. Lalu ada 6 chart, yaitu berapa karakter pada teks tersebut yang akan kita ambil. Karena Mari ada 4 karakter, kita ketik 4, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Kata Mari sudah kita ambil. Itu adalah fungsi dari rumus left. Selanjutnya ada rumus mid. Jika left kiri, maka mid adalah tengah. Jadi mengambil sejumlah teks dari tengah. Kita coba mengambil teks belajar pada kata atau teks "Mari belajar Excel". Sama dengan mid. Teks tersebut kita klik, titik koma. Lalu kita mengisi star number, yaitu karakter tersebut dimulai pada karakter berapa? Belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 dari tengah gitu, titik koma. Lalu kita mengisi 6 chart, yaitu karakter belajar ini, teks belajar berapa huruf? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ada 7 huruf. Nah, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Itu adalah fungsi dari rumus mid. Kita checklist. Fungsi selanjutnya ada rumus right. Right ini berfungsi untuk mengambil sejumlah teks dari kanan. Kita coba mengambil ini kata Excel pada Mari belajar Excel. Kita ketik sama dengan right. Lalu kita mengisi teks. Teks tersebut kita klik seperti ini, titik koma. Lalu 6 chart, yaitu kata Excel berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 karakter. Kita ketik 5, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Kata Excel sudah kita ambil. Itu adalah fungsi dari rumus right. Kita checklist jika sudah paham. Rumus selanjutnya ada rumus concatenate. Nah, rumus ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu teks. Contohnya di sini. Di sini terdapat 4 teks yang terpisah. Ada Mari belajar Excel bersama. Kita akan mencoba menggabungkan teks tersebut menjadi satu kalimat yang utuh. Kita ketik sama dengan concatenate.
teks yang pertama kita klik seperti ini, titik koma, lalu teks yang kedua kita klik, titik koma, teks yang ketiga kita klik, titik koma, teks yang keempat kita klik. Nah, seperti ini, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, kita sudah menggabungkan teks tersebut menjadi satu kalimat utuh. Bagaimana jika kita ingin menambahkan spasi pada kata mari belajar Excel ini? Kita gabungkan atau kita kasih spasi pada sekat-sekat tersebut. Caranya sama dengan concatenate teks pertama kita klik seperti ini, titik koma. Nah, lalu di sininya kita klik tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Nah, maka jika sesudah teks pertama ini dikasih spasi. Teks kedua kita klik, titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Tanda teks X ini kita klik, titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Kita klik teks yang keempat, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Kata tersebut berubah, ada spasinya. Itu adalah fungsi dari rumus concatenate pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ini ada rumus yang terakhir. Ini adalah rumus yang sangat powerful, yaitu rumus XLOOKUP. Jika kalian baru mendengar rumus XLOOKUP ini, maka kalian harus belajar. Kenapa sih rumus XLOOKUP dan apa rumus XLOOKUP tersebut? Rumus XLOOKUP berfungsi untuk mencari nilai pada tabel atau rank menurut baris. Jadi, apa sih bedanya dengan VLOOKUP dan HLOOKUP? Jika VLOOKUP hanya mencari nilai pada tabel vertikal. Nah, seperti ini. Ini ada tabel vertikal, maka rumus VLOOKUP hanya bisa mencari pada tabel seperti ini. Jika HLOOKUP, yaitu horizontal lookup, hanya bisa mencari nilai pada tabel horizontal seperti ini. Namun jika rumus XLOOKUP bisa keduanya, bisa tabel vertikal, bisa tabel horizontal. Maka lebih baik kita menguasai rumus XLOOKUP atau rumus yang sangat berguna ini. Namun sayang, rumus XLOOKUP ini hanya tersedia pada Microsoft 365, yaitu layanan dari Microsoft yang harus kita bayar. Atau jika kita ingin rumus XLOOKUP ini, harus membayar pada Microsoft demi mendapatkan produk Microsoft 365. Namun jangan khawatir jika kalian masih menggunakan Microsoft 2016 atau 2019 atau mungkin Microsoft 2013, kalian bisa mendownload rumus XLOOKUP ini secara gratis. Contohnya ada di video saya. Saya kasih link pada kolom deskripsi, tinggal kalian pelajari. Langsung saja kita coba rumus XLOOKUP ini. Kita akan mencari data nama, alamat, dan usia berdasarkan nomor ini pada tabel vertikal. Kita coba yang vertikal dulu. Sama dengan XLOOKUP. Nah, lalu kita mengisi lookup value. Kita akan mencari data nama berdasarkan ini, nomor. Maka lookup value-nya adalah nomor 3 ini. Titik koma. Selanjutnya lookup array. Nomor 3 terletak pada kolom nomor. Maka kolom nomor kita blok seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi return array, yaitu kolom yang akan kita cari datanya. Karena data nama terletak pada ini, kolom nama, kita blok kolom nama seperti ini. Titik koma. Match mode ini adalah bisa diketik atau bisa tidak, bisa dimasukkan pada rumus ataupun kita tinggal tutup kurung saja. Nah, hasilnya pun muncul. Nomor 3 pada tabel ini adalah Kevin. Nah, hasilnya benar.
Untuk alamat kita coba sama dengan X lookup. Lookup value-nya nomor, titik koma. Kita blok data nomor seperti ini. Titik koma return array yaitu alamat. Kita blok data alamat. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, untuk usia selanjutnya sama dengan X lookup. Lookup value-nya nomor, titik koma. Atau kita coba jangan nomor, lookup value-nya atau nama sama sih, titik koma. Nama letak pada ini kolom nama, titik koma. Return array-nya itu kolom usia, kita blok. Tutup kurung, kita tekan. Nah, hasilnya pun muncul. Sangat bermanfaat sekali rumus X lookup ini pada dunia pekerjaan. Kita coba rumus X lookup untuk tabel horizontal ini. Sama dengan X lookup. Lalu lookup value-nya yaitu kode ini. Kita klik kode 2B ini, titik koma. Kita mengisi lookup array, yaitu data kode atau kolom kodenya kita blok seperti ini. Titik koma. Lalu data produk kita blok seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, kode 2B yaitu laptop. Hasilnya pun benar. Selanjutnya harga sama dengan X lookup. Lookup value-nya titik koma. Kita blok kode seperti ini, titik koma. Lalu kita blok data harga. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun berubah. Itu adalah fungsi dari rumus X lookup pada Microsoft Excel. Jadi jika kalian masih menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, sudah tidak zaman pada saat ini. Kita harus menguasai rumus X lookup. Jika sudah paham, kita checklist pada kotak ini. Nah, semua rumus sudah kita selesaikan. Dan kalian jika menginginkan file ini tersedia pada kolom deskripsi. Gratis mendownloadnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat.